bakal dilemparin, bakal matang banget memberikan splash damage sampai ada satu player. Langsung dihabis. Dan Nova, apalagi kalau kita tahu juga selama ini mereka jarang ketemu loh, jarang ketemu. Bahkan kali ini dari tim RRQ sendiri pun sudah mulai bergerak ke arah bawah. Dan ini dia replaynya yang tertinggal. Terlihat bagaimana tadi kenapa si Order bisa tertangkap di atas atap. Berarti si RRQ rotasi dari Pochinki dia langsung ke bawah ya? Betul, langsung menuju ke arah bawah. Ini rotasi yang menarik banget dilakukan sama tim RRQ. Jarang banget mereka mengambil di rumah tersebut. Biasanya yang ngambil rumah tersebut itu kalau nggak BTR Nova. Iya, itu dia. Dan makanya gue bilang kok tumben gitu loh, RRQ udah bisa ke sana. Karena jarang banget bisa ngelihat RRQ ketemu di Nova early fight dan itu benar-benar gambling yang bisa dibilang ya bagus buat si RRQ tapi nggak bagus buat Nova. Betul, dan kalau lu perhatikan Jel, Mm-mm. walaupun 5 menit awal, tapi Yap. kita nggak kelewatan fight sama sekali. Tidak. Bener kan? Ini Benar. masih 60 orang yang hidup, 15 tim, 4 orang yang hilang dan 4 semua dari Nova XQF. Betul sekali. Jadi bisa dibilang fight yang terjadi baru itu doang selama Yap. 6 sampai 8 menit yang terjadi. Dan bahkan kalau kita lihat dari tim live statusnya itu juga sudah ada 2 tim yang mungkin bisa dibilang sudah terkena blue zone, ada A1 dan Navi. Berarti ini circle-nya ada Ke bawah. kemungkinan ke bawah. Ke bawah, ini ada kemungkinan, kayaknya bukan kemungkinan lagi, tapi sudah dipastikan karena posisi dari Potato ini masuk di dalam lingkaran yang pertama. Ya, dan A1 itu sama si Navi kan punya drop zone di area utara, Gyodopol dan juga Seven nih. Jadi secara 99% ya, udah pasti ke bawah. Iya, karena mereka terjebak di arah blue zone, Secret pun masuk di blue zone berarti Rozok dan juga Rumah Banjir nggak Yap. masuk dalam lingkaran yang pertama. Dan baru dibahas sama Jelly, tiba-tiba ada satu player yang kecelakaan tunggal Trixie dari Navi. Langsung tersungkur begitu saja namun masih bisa diselamatkan, baru ke knockdown doang. Masih bisa. Yang nggak tahu bisa selamat apa enggak adalah kali ini tim Secret Gen yang sudah mulai melihat ada rotasi-rotasi dari 4AM. Namun kayaknya mereka nggak akan fight sih, lebih milih buat cuek, ninggalin aja. RRQ. Dan ternyata RRQ punya tamu baru setelah tadi memusnahkan Nova XQF. Betul, ada Abdul Slayer, satu player dari RRQ terkena knockout tadi, terkena Waduh. tembakan kepalanya. Ternyata circle-nya membanting keluar dari area SMB, hanya menyisakan 50% daratan yang ada di SMB. Yap, betul sekali. Ini circle yang bisa dibilang cukup malapetaka ya. Bisa dilihat banyak sekali penumpukan dan kali ini kita bakal fokus dulu dengan fight yang terjadi. Trade knock terjadi juga pada kali ini. Joker akan berusaha untuk melakukan backup terhadap temannya. Leon X yang sudah mulai tersungkur di belakang broken wall. Betul, dan ini harusnya masih bisa diselamatkan. Posisi dari ASL mereka mendapatkan cover dari broken wall yang ada di perumahan ini. Harusnya masih cukup aman dan RRQ masih berusaha banget karena hanya menyisakan Beer 11 dan juga D2E, G9 terkapar di arah open field. Bisa diselamatin nggak ya? Jauh sih itu. Kayak bisa dibilang kalau mau diselamatin dia harus pakai vehicle, harus ada utilities yang cukup banyak juga. Oh, Dan bisa. kali ini kita lihat D2E sudah mulai menggunakan dasyanya akan melakukan misi penyelamatan terhadap temannya. Betul, langsung di forting dan Beer Waduh. 11 terkena tembakan sniper. Satu orang diselamatkan, satu orang di sisi yang lain terkena knockdown. Dan ini memberikan kesempatan Joker sudah membuka arahnya ke bagian depan. Lats terjatuh dari kendaraannya atau terjatuh dari tebing. Cukup banyak kecelakaan tunggal yang terjadi di sini. Yap, cukup aneh juga. Ini Irangel-nya cukup maut dan kayaknya D2E bakal ninggalin G9 begitu aja. Mendengar ada suara-suara kendaraan dari Abrupt Slayer yang sudah mulai mendekat. Bahkan ada kelas Digital Athletics. Betul, ada third party yang datang dari arah belakang. Beer sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Satu player yang ditahan dan ditinggalkan seorang diri malah terkapar kali ini. Heaven masih berusaha mencari satu player RRQ yang tadi terkena knockdown. Sudah mulai bangkit, ditabrak oleh mobil, terkena down untuk yang kesekian kalinya. Dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. RRQ hanya menyisakan last man standing mereka, D2E yang tersisa. Oke, berarti tadi D2E sempat menyelamatkan G9, cuma ditinggal gitu. Ditinggal. Itu mungkin strateginya kali ya. Jadi pura-pura kabur semobil 2 orang. Tapi ternyata semobil 1 orang ninggalin G9 bermaksud mungkin untuk nge-backstep pemain-pemain dari ASL. Tapi gagal. Sayang sekali ya gagal dan itu dia. Ternyata setelah memulangkan Nova, kali ini mereka tersisa seorang diri saja untuk RRQ. Entah masih bisa survive lebih jauh lagi atau tidak, nanti kita bakal lihat. Tim Secret untuk sejauh ini juga masih tertahan di Blue Zone dan 4AM ternyata sudah mulai mengisi bagian perbukitan dekat dengan Milta. Betul, nih kita masih belum melihat pergerakan dari Red Aliens. Karena tadi yang kita pantau baru dari Arrow of Limax dan itu pun nggak ngedapetin gangguan sama sekali. Mereka cukup nyaman untuk melakukan looting dan scraping di sekitar Pulau SMB. Nggak mendapatkan gangguan dari Footballist, tapi yang jadi PR, jembatan sebelah kanan nanti. Kalau misalkan Arrow of
rotasi lewat jembatan sebelah kanan. Mm-mm, Berarti mereka bakal ketemu sama Footballis yang turun di arah Novo. betul. Terus bakal ketemu juga, ada kemungkinan ketemu sama BTR kalau BTR nahan di arah jembatan karena BTR suka juga untuk ngebegal tim-tim yang bakal masuk dari arah SMB. Yes, betul sekali. Tapi balik lagi nanti circle-nya tuh bakal ke main island atau nanti siapa tahu mantul ke arah bawah. Tapi kemungkinan besar sih memang biasanya ke arah main island. Dan kita bakal lihat juga ini player dari 4AM dengan statistik total damage 2000, total kill 10 dan tadi longest distance kill-nya sekitar 200-an meter. Betul, 200-an meter berarti mainnya itu ada kemungkinan di Miramar, Erangel, Semua nyanter. Sunhawk atau Vikendi. Ya iyalah, Jadi nggak kesel mungkin gue. di Livik kan. Jadi Nggak kesel gue mungkin di dengernya. Livik, soalnya Livik nggak masuk. Ini udah masuk circle yang ketiga deh. Iya, ini udah masuk circle yang ketiga karena bantingan diameternya cukup dramatis banget, cukup pelit langsung menuju ke bagian Milta, masuk ke bagian pulau utama dari Erangel, jembatan yang sudah mulai dijaga dan Aerowolf mengambil rotasi jarak jauh, mereka mengambil jembatan sebelah kiri karena mereka tahu pasti bakal ada pembegalan di jembatan sebelah kanan. Ya betul, rotasi out of the box yang sudah mulai dilakukan juga oleh Aerowolf. Nggak mau ngambil satu jalur yang bakal dilakukan oleh hampir seluruh tim secara bersamaan. Kali ini mereka akan berusaha untuk mencari jalur lain dan bahkan kali ini dari Bigetron Red Aliens terpantau masih dengan kokoh menjaga satu area compound. Betul, ini di sekitar pertigaan jembatan kanan, terus deket area farm juga, tapi mereka udah nge-stick dalam satu perumahan ini aja. Mereka nggak bergeming sama sekali, tapi benar-benar dikontrol dari segi pertigaannya. Lovazin membuka jalan ke bibir pantai, belum langsung nabrak ke arah pertigaan. Dan Ryzen memantau dari arah belakang, mengantisipasi tim-tim yang datang dari arah farm dan juga dari arah Milta. Yap, betul sekali. Tadi setup yang sudah dilakukan oleh Bigetron dan kamera sudah mulai bergeser juga kali ini. Aerowolf yang masih menahan blue zone fase ketiga harusnya sih masih cukup aman dan nyaman. Masih punya mobil juga. Ini kayak satu orang satu mobil sih. Betul, Cosmos di pick off. Oke, ada satu pick off tadi yang berhasil diamankan. Secret Jin terkena satu player mereka. Harusnya masih bisa diselamatkan karena nggak cepat gitu prosesnya, nggak langsung ke end dan notif berikutnya, kill feed berikutnya. Backflip, dapat 90 poin. Triple flip, yes. Ya triple flip berarti 120 poin lah. Dan 120 ini poin. dia, ini dia yang RRQ. terjadi. Waduh, sayang banget RRQ. Padahal mereka udah mulangin Nova ke arah lobby loh tadi. Iya, itu dia. Karmanya instan berarti pas. Cepet banget ya. Cepet banget. Cepet banget, nggak diselingin sama tim lain. Berurut dari Nova langsung ke RRQ. Iya, tapi seenggaknya lumayan lah dapetin 4 kill point. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tusun-tusun masih bisa ngejar gitu loh poinnya mereka. Betul. Dan sementara kalau kita lihat Cosmos kali ini nempelnya di mana ya? Wah, Cosmos nempelnya di mana tadi dia? Di tanah kayaknya. tadi dia. Di tanah, nggak di dinding, nggak di kursi, nggak di mana-mana, nggak di pintu juga, nempelnya di tanah. Nempel di tanah dan tadi sempat Betul. terkenok juga ya, sempat terlihat tadi Konida Power sempat menculik tapi masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata ada 4AM juga yang menjadi third party antara mereka berdua. Oh, ini gironya goyang terus, bos. Dari 4AM mendapatkan satu orang untuk Secret Jin dan masih bisa masuk ke dalam rumah, masih tercover dengan adanya kompon yang mereka punya juga. Belum ada satupun player yang dipulangkan, tapi kerugian buat Cosmos, dia udah kenok 2 kali. Yap, betul. 3 kali udah deres Wah, biasanya. deres banget itu, bleedingnya bakal deres-deresnya itu. Ya, kayaknya kalau udah knock ketiga bakal dibiarin sama temennya. Kalau nggak deket ya, kayak ya udahlah, biarin Iya, aja. Gitu. kecuali apalagi dia di pinggir blue zone gitu kan, Iya. ya udahlah relain aja, Iya. kita masuk ke dalam circle yang penting aman. BTR masih cukup aman sih. BTR masih cukup aman. 4AM langsung mengambil antisipasi, pergerakan mereka cukup cepat untuk mendapatkan spot yang lebih nyaman dan Yes. berkemungkinan besar bisa motong rotasi dari tim Secret Jin atau mereka bakal tabrak ke arah Zeus yang saat ini sudah sedikit nyaman di arah farm. Ya, Zeus berada di paling tengah Oh, dari ngambil circle. gudang. Tapi kali ini kalau kita lihat IC nampaknya udah mendapatkan informasi atas player-player dari 4AM sudah mulai mendekat juga. Tapi ternyata di sisi lain udah mulai banyak sekali nih tembakan-tembakan yang terdengar. Kayaknya bakal ngepik-ngepik sedikit aja, memberikan gertakan-gertakan atas satu sama lain. Kalau misalkan melihat ada musuhnya. Betul, ini di arah farms berarti ada sekitar 3 tim dan IC berhasil mendapatkan spawn dari 4AM terkena knockdown begitu saja. Namun dari Navi juga sudah mulai melakukan pergerakan. 4AM sudah masuk ke dalam zona, ada 1, 2, 3, 4 tim di sekitar farm. Ramai banget, semuanya berusaha untuk mendapatkan titik paling tengah. Dan kita lihat juga masih ada beberapa tim yang bermain slow Jel. rotation. Kenapa tuh? Aerowolf rotasinya enak banget di arah utara tuh yang mereka hadapin Navi. Tapi tadi satu playernya sempat terculik. Terlihat dari kill feeds-nya. Harusnya masih bisa diselamatin atau enggak kita masih belum tahu. Belum ada confirm kill juga. Oh, Wah, terconfirm. 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 Berarti Aerowolf mereka hilang ketemu 1. sama tim secret ya?
Yap, itu ketemuan sama tim Secret. Bentar gue agak bingung. Secret Jin tadi, oh Secret Jin di deket Milta, Secretnya datang dari arah utara untuk Secret MYSG. Ya, jadi ada Secret Malaysia yang dari atas. Tapi kayaknya dari tim Secret ini bisa ngebokong dari Aerolov. Hati-hati, mereka harus lebih berhati-hati. Dan bahkan kalau kita lihat dari area utara, area selatan, itu ada Bigetron yang bakal ketemu sama Footballist juga. Yap, harusnya bakal bertemu. Ada DA juga yang ada di sekitar Bigetron. Dan ternyata Foreign berhasil mendapatkan IC. Balas dendam terjadi dan terspot begitu aja. Nades bakal dilemparkan ke arah Broken Wall. Kalau ininya, oh nggak nyampe. Nggak kejauhan. Nggak nyampe. Walaupun sambil lompat gue rasa susah banget buat ngedapetin pick dari arah sana. Dan ternyata Red Aliens berhasil mendapatkan satu orang dari Konena Power tadi, Gonzo. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bukan DA, ternyata Konena Power yang berusaha nge-push ke arah compound dari Red Aliens. Wah, ini bahaya banget sih posisi Bigetron Red Aliens. Dia sedikit terjepit, dia terlalu fokus sama Konina Power. Itu hati-hati di belakang mereka ada Footballist juga. Dan Ryzen ini terkenok sama player-player dari Footballist. Gue lagi ngambil nafas tadi, Jal. Lu udah berhenti aja, gue gak ngasih kode tadi ya, sorry. Oke guys, kalian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kalian tahu itu pasti kalian tertawa ya. Balik lagi ya, kita fokus ke gamenya dulu aja. Kita fokus aja karena BTR sekarang tersandwich, ada Konena Power, ada Footballist juga di sekitar mereka. BTR nge-split menjadi 2 titik setup yang berbeda. Ryzen dan juga Zuxi, Microboy bareng sama Luxi. Berarti kali ini Liquid lagi dicadangkan. Lagi dicadangkan. Dan di otak gue masih kebayang muka Pasta pas gue nengok. Aduh, ya sudahlah kalau gitu kita fokus lagi dari Raum ya sebagai scouter dari Footballist. Nampaknya udah mulai mengancang-ancang juga dengan DP-nya di atas high ground. Udah mendapatkan informasi bahwa di rumah ini sudah ada player-player dari granat dari Ryzen menumbangkan satu player dari Konena Power. Betul, tapi ini yang jadi PR. Kalau misalkan circle-nya terpantul dari tempat ini dan langsung dikonfirm jadi sebuah kill, Frozen sudah mencair menjadi poin untuk Red Aliens. Yes, betul sekali. Dicairkan oleh granat dari Ryzen dan kali ini terkena pick. Buka, pintunya buka, tolong dibukain pintunya. Pintunya nggak sempat dibuka dan Ryzen pun pulang ke arah lobby. Tapi masih ada push yang bakal komit dilakukan. Luxi tumbang, 2 player BTR dalam posisi yang sangat mencekam kali ini. Sudah dipulangkan 2 player tersisa. Microboy seorang diri di bagian rumah. Masih ada backup player dari seorang Zuxi. Lutz sangat pintar, fast response untuk proning dan bertutup angle shoot. Tapi Zuxi masih mempunyai nades. Masih bakal dilemparkan nades, ya bakal meletup. Namun masakannya tidak terlalu matang ternyata. Yes, betul sekali. Posisi yang diambil sama Lutz itu pinter banget. Dia ngambil satu cekungan di bawah dan kali ini Microboy kalah dengan clutch oleh Raum. Sayang sekali Zuxi masih bisa bertahan. Last man standing. Apakah berhasil lemparan granat pertama tapi Lutz juga udah mulai memasak granatnya. Zuxi terus membombardir. Oh my god, Zuxi awas hati-hati. Masih bisa menghindar dan nice grenade dari Zuxi menumbangkan satu player dari Footballist. Betul, ini tinggal satu orang lagi Lovazin yang berada di balik kontainer biru di arah luar dari Broken Wall-nya. Zuxi memberikan tembakan dan tekanan ke arah Lovazin namun masih cukup tenang. Lemparan nades masih terus dilemparkan. Zuxi berada di arah balkon. Oh no, itu nades yang sungguh matang, dia bakal lompat. Berhasil menyelamatkan diri dan Lovazin bakal langsung menembak menuju ke arah Zuxi. 1v1 situation, cukup deras damage yang diberikan. Namun kontrol area yang terlalu banyak juga harus dikontrol oleh Zuxi. Dia bakal mundur lagi ke arah belakang. Permainan yang sangat baik dan tidak terlalu nafsu untuk ngebunuh Lovazin tadi. Iya betul, tapi ini Zuxi, 4 lawan 1. Nah itu dia masalahnya, Zuxi harus nge-clutch dan darahnya udah tipis untuk berhasil untuk melakukan healing. Armor level 1 entah masih bisa bertahan atau enggak. Sudah melakukan setup juga, smoke ditabur di mana-mana untuk melakukan kamuflase. Sudah mulai turun ke arah bawah, bakal bertemu. Hampir. Timingnya tepat banget untuk melakukan fronting, tapi Solkay menggunakan Groza. Ini bahaya banget, Solkay akan berusaha untuk mencari kembali di manakah posisi Zuxi berada. Betul, ini bakal ada wall spoke yang cukup tebal di area sini. Apalagi Konena Power juga dalam posisi yang sangat tertekan. Mau nggak mau harus sabar, Zuxi menaik ke atas vehicle-nya, naik ke mobilnya, memperlebar vision dari seorang Zuxi. Sebelahan dengan Raum menggunakan strategi yang sama tapi nggak bisa melihat karena dua-duanya berada di bagian dalam dari smoke. Wow. IQ 200 gameplay. Oh my god. Gemes banget, itu sebelahan doang. Ya itu bersebelahan dan belum ada pick off yang dilakukan karena tertutup oleh smoke. Oh my god. Ini dua-duanya sangling nunggu tapi kayaknya sama-sama nggak sadar ya. Sama-sama nggak sadar, sama-sama nggak. Wah ini benar-benar chaos banget. Sudah mulai membuka tembakan yang kali ini dia bakal berpindah turun dari arah dasianya. Berhasil mendapatkan satu orang, dia bakal vaulting lagi masuk ke bagian dalam. Berusaha mengulur-ngulur waktunya lagi mendapatkan coveran. Masih menunggu momen yang tepat, belum ada spray through the smoke dari seorang Zuxi karena akan Healing dulu. Healing dan juga mengatur tempo.
Ada Konina Power dan sudah mulai terspot Askernya. Bakal terpantau oleh Sulkay. Sulkay tidak bisa merevive Raum tapi bakal ditembak dari arah belakang. Namun covering fire dari Footballist begitu bagus menyelamatkan Sulkay. Dan masih bisa untuk menyelamatkan Raum. Touchdown dan masuk ke dalam circle. Ke arah play zone. Wow, gila. Itu tapi clutch-nya keren banget sih buat Zuxi menurut gue. Iya betul. Udah nice try banget. Dengan try. dia masuk ke dalam mobil, keluar mobil, masuk lagi ke dalam rumah. Itu udah gesit banget pergerakan yang dia lakukan dan itu dia sisa last man standing gitu loh. Betul. Tapi kita nggak boleh lemes cuy. Karena masih ada satu wakil Indonesia, masih ada Arul of Limax yang bakal berjuang. Kalau kita lihat dari posisinya, Arul of Limax benar-benar terjebak dari 3 tim di sekitar mereka. Ada DA, lalu di belakang mereka ada Zeus, di utaranya lagi ada 4AM. Posisi mereka nggak terlalu enak untuk saat ini. Yang bikin mereka enak mungkin karena mereka sudah mendapatkan kompon dan itu pun sharing. Ya, dia udah dapetin kompon tapi sengaja dia udah touchdown nih ke dalam circle. Betul. Tinggal gimana caranya dia bisa nge-defense area tersebut dengan sangat baik. Hanya dengan dua player aktif yang tersisa untuk Tapi saat Super ini. Una terkena nades tadi barusan. Wow. Navi tereliminasi dipulangkan ke arah lobby. A1 juga sudah mulai terspot. 4AM punya kontrol area yang begitu bagus walaupun mereka belum masuk ke dalam zona. Dan A1 sudah fix dipulangkan ke arah lobby. Renaldo masih berada di bagian dalam dari shake ini. Melihat Ziol yang naik ke arah baginya. Super Una terjebak, Potato terjebak. Dan sepertinya Renaldo berhasil men-spot satu orang, dia bakal reload. Masih ada 2 player dari Zeus yang berada di sekitar dari Super Una. Healing, tapi dibakar dan selesai. Arulov dipulangkan di posisi ke-8. Tidak ada poin kill yang dibawa oleh Arulov. Iya, sayang sekali tapi itu dia. Karena memang permainan dari Zeus itu juga galak banget dengan lemparan-lemparan utilities yang dimainkan. Bahkan ini udah chaos banget. Masih ada 7 tim yang tersisa dan ini open field pasta zonanya. Betul, ini zona yang open field banget. Mereka butuh banget mobil buat nge-forting supaya posisi mereka aman di area open field. Wall smoke juga sudah mulai dikeluarkan. Rex bakal melempar molotov. Bertemu dengan Footballist tapi molotov yang gak ada yang connect karena Footballist 2 player Footballist masih cukup aman di bagian dalam dari smoke. Secret sudah mulai nge-regroup. Ada iShoot yang bakal nge-flank perlahan-lahan. Dia masih memikir untuk naik atau enggak. Tapi Rex ternyata tertangkap. 1 down dari Secret. Wow, nice banget running shot dari Lutz. Prediknya bagus banget dan sementara kalau kita lihat granat pun sudah mulai terlempar juga. Kali ini trading knock terjadi antara Footballist dan juga tim Secret. Wow, hampir aja tapi tidak berhasil dan bahkan iShot berhasil untuk menculik 1 lagi player dari Footballist. Betul, tapi Lovasin memanfaatkan momen ini ke arah Secret. Split yang gagal dari Secret, mereka bakal dipulangkan tapi 5 kill mereka bawa pulang. Namun mereka benar-benar ngebuat Footballist bonyok. 3 orang ke knockdown namun masih bisa revive, gak ada poin kill tambahan masuk ke arah Secret. Iya, tahu nggak yang bahaya siapa? Siapa tuh? 4AM. Posisi mereka di utara ya. Iya. High ground lagi posisi mereka juga, walaupun Shinhei-nya udah menuju ke bagian bawah, tapi kontrol area dan vision yang mereka punya unggul dibandingkan tim-tim lain. Ya itu dia, dimana yang lain sudah bonyok-bonyokan dan mereka tuh masih anteng-anteng aja nungguin momen dan timing dan bahkan ternyata kita lihat dari Zeus pun berhasil untuk mendapatkan 1 player tadi 4AM terculik begitu saja. 4AM bakal dikonfirm juga untuk menjadi kill point tapi Hasaki nggak bakal tinggal diam, dia udah mulai melihat kembali berusaha untuk mengcounter teman-temannya ke arah Zeus. Betul, dan circle ternyata menguntungkan ke arah Footballist. Itu hijau Footballist kan ya? Footballist dan ada Konina Power juga. Ternyata Konina Power masih menyisakan 2 player mereka. Masih bisa looting di pinggiran Blue Zone. Masih cukup tenang kali ini. Konina Power dan juga Footballist. Mereka udah cukup nyaman. Tinggal gontok-gontokan antara 4AM, Zeus dan sepertinya sudah mulai berkurang. Hanya menyisakan Zio. Last man standing dari tim Zeus. Yap, betul. Ziol akan berusaha untuk survive. Tapi Shinheng nggak akan membiarkan itu lemparan granat ke arah depan. Hampir. Tercover ternyata sama batu. Tapi nades-nya dapetin 1 orang. Wow. Nades dari Ziol yang ternyata malah numbangin 4AM. Jauh banget lemparannya men. Dan mobil langsung diledakan supaya nggak membahayakan untuk setup dari 4AM. Dilemparkan kembali. Nades-nya menuju ke arah Ziol. Dan lemparannya on point banget. Splash damage-nya masuk. Molotov dilemparkan. Nggak connect. Tipis banget di dekat Ziol. Tipis banget. Untung ada natural obstacle batu dan bahkan kali ini dari Ziol masih bisa untuk melakukan healing. Blind spray dari Vraum berhasil untuk memulangkan Konina Power. 1 player yang tersisa dari Konina Power ternyata. Betul, last man standing dari Konina Power. Black White yang tersisa, ada Footballist di sekitar mereka. Lau tidak memberikan gerakan sama sekali, hanya diam dan berusaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari player ataupun tim yang sedang lengah. Ziol masih dipantau oleh Lutz. Footballist benar-benar memperlebar kontrol area mereka. Yes, map control, zona Kakinya. kontrolnya dan bahkan kali ini kita lihat Hasaki masih berusaha untuk mendapatkan player terakhir dari Ziol. Di lock begitu saja, nggak bisa kemana-mana Ziol. Dan ternyata Lutz mendapatkan momen ini untuk menjadi terparty antara Blue mereka Zone. semua. Wow, 4AM bonyok. 4AM-nya bonyok tapi tadi killnya nggak masuk ke arah 4AM karena Ziol mati sama Blue Zone.
Ya Oh iya, masih Blue Zone, ya benar. matinya sama Blue Zone Benar, tadi. benar. Footballis juga masih cukup anteng, udah bisa tahu di mana setup dari Alpha Seven, di mana Lau yang tersisa last man standing, tapi masih ada satu player dari Kunina Power yang bertahan di bagian kanan. Black Di Boy. bagian kanan ini harusnya bakal kelihatan kalau dia bergerak dan tertangkap. Ternyata Sinhei dipulangkan menuju ke arah lobby. Lau juga sudah mulai tertangkap. 3 tim tersisa kali ini. Alpha Seven harus puas di posisi yang keempat. 13 kill Footballis, gila. Wah gila, ini sih kayaknya footballers yang chicken dinner. Nah kan, 4 lawan 1 tapi Black White masih berusaha untuk melakukan clutch seorang diri saja. Udah nggak bisa, udah dibombardir dari manapun. 15 Dan itu dia kill. winner-winner chicken dinner untuk footballers dengan total 15 kill point. Ini chicken pertama untuk Footballis. Mereka